Hello everyone, welcome to Unravel with me, where every page has a story waiting to be unfolded. Nah, kali ini kita akan mengurai makna di balik karya Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras. The book is waiting, let's unravel. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring membahas aliran filsafat Stoicisme yang telah berusia lebih dari 2000 tahun. Filsafat ini pertama kali didirikan di Athena pada awal abad ketiga sebelum Masehi oleh Zeno. Nah, di dalam bukunya, rentang waktu pembahasan ini membentang dari sejarah Yunani Romawi kuno hingga implementasinya untuk mengatasi emosi negatif di era modern. Sekarang kita akan membahas mengenai permukaannya, mengapa diberi nama filosofi teras. Ternyata guys, di dalam buku ini, dulu itu ada seorang filsuf bernama Zeno. Ia biasa mengajar para muridnya di sebuah teras beratap pilar yang disebut Stoa Poikel. Nah, sejak saat itu pengikutnya disebut kaum Stoa. Stoa itu bisa diartikan sebagai teras. Nah, menurut si penulis, karena kata stoicisme atau stoa itu sulit untuk diucapkan, sehingga dia mengambil penamaan yang lebih familiar, sehingga disebutlah sebagai filosofi teras. Berdasarkan kata penulis di dalam buku ini, stoicisme tidak dimaksudkan sebagai cara cepat mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal, seperti sukses, jodoh, disayang bos, mendapatkan ide bisnis, terus juga memperoleh anak-anak yang jenius. Ini yang membedakannya dari banyak ajaran self-help populer masa kini. Nah, yang terutama ingin dicapai oleh stoicisme adalah hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Mendapatkan hidup yang tentram, ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Yang kedua, hidup mengasah kebajikan. Ada 4 kebajikan utama menurut stoicisme. Yang pertama, kebijaksanaan atau wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. Yang kedua, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Yang ketiga, keberanian, keberanian berbuat yang benar, berpegang pada prinsip yang benar. Yang keempat, menahan diri, temperance, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi adalah hal yang sangat penting. Nah, saat mempelajari stoicisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang dicari dalam filosofi ini. Para filsuf Stoa lebih menekankan pada mengendalikan emosi negatif dan mengasah kebajikan. Sebagai seorang pelajar, seringkali aku mengira bahwa tugas sekolah, komentar orang, atau masa depan yang tidak pasti itu adalah musuh terbesarku. Tapi setelah membaca filosofi teras, aku mulai berpikir bahwa mungkin musuh terbesarku adalah pikiranku sendiri. Menurut stoicisme, manusia hidup selaras dengan alam ketika menggunakan nalarnya dengan benar. Masalahnya, seringkali kita justru menggunakan pikiran kita untuk menciptakan ketakutan yang bahkan itu belum tentu dapat terjadi. Kita pasti pernah merasa kesal saat pasangan atau teman dekat lama membalas pesan. Lalu kita langsung overthinking, seolah pikiran kita bilang kalau mereka udah bosan atau nggak peduli lagi. Nah, setelah itu emosi negatif kita keluar, lalu kita merasa bad mood. Karena bad mood akan hal kecil ini tadi, kita bisa mengabaikan sekitar, melupakan aktivitas lain, dan mulai membesarkan masalah. Coba, seandainya kita belajar mengasah kebajikan tentang mengontrol diri. Seharusnya, dalam hal kecil ini, kita bisa berpikir positif dan mungkin saja teman atau pasangan sedang tidur atau sibuk dengan kerjaannya, atau mungkin dia lagi kehabisan kuota. Maka, dari reaksi positif ini,
kita dapat lebih tenang dan melanjutkan aktivitas yang lebih berguna. Dan jikalau kalian memang merasa jika teman atau pasangan tersebut sudah slow respon terhadap apa yang kita katakan, maka dari reaksi negatif orang lain jangan membuat kita mendapatkan sebuah reaksi negatif juga. Sebaiknya kita belajar untuk menerima, belajar untuk melepaskan, dan memulai kehidupan yang lebih berguna. Karena saat kita mengizinkan orang yang memiliki emosi negatif untuk mengisi kehidupan kita, di sanalah kita merasa kehidupan kita tidak bisa bahagia sepenuhnya. Bagian yang sangat relevan dengan kehidupan. Misal, hujan turun saat ada acara. Ketika itu kita ingin pergi bersama teman. Lalu, tiba-tiba nilai ujian tidak sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya kita dihadapi kenyataan mendadak teman kita berubah, punya teman baru atau punya pasangan yang menurutnya lebih asik untuk diajak ngobrol. Kenyataan tersebut semisalnya sudah terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak hanya menderita karena kejadian itu. Kita menderita karena menolak kenyataan bahwa kejadian itu sudah terjadi. Kalian harus mengetahui jika alam itu selalu berubah. Manusia bertambah tua, teman bisa datang dan pergi, rencana bisa gagal. Stoicisme mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Menolak kenyataan justru memperbesar penderitaan. Apakah artinya filosofi ini mengajarkan pasrah pada keadaan? Jawabannya sama sekali tidak. Kita bisa mengendalikan sesuatu yang berada di bawah kendali kita dengan prinsip yang dikenal dikotomi kendali. Contoh, saat kita mengalami penilaian buruk saat presentasi sebuah proyek di depan guru pembimbing, tentu penilaian dari pihak guru itu sesuai selera mereka. Tidak bisa kita untuk menghindar, tapi dari penilaian itu kita bisa jadikan bahan evaluasi untuk melihat sisi kekurangan diri agar kita dapat memperbaikinya dan menjadi lebih baik lagi. Seperti sebuah tagline yang ditampilkan di cover yang mana bertajuk Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Jadi, bagi kalian yang pengen memiliki mental yang tangguh di masa sekarang dan menjadi pemuda bijaksana dalam mengatasi permasalahan baik di media sosial atau kehidupan nyata, sangat disarankan untuk membaca buku Filosofi Teras.